Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala la haula wa la quwata illa billah. Apa kabar para sahabat muslim? Kami dari keluarga Syani Hatta Channel kembali berjumpa dengan para pemirsa semuanya untuk sama-sama berbincang kembali tentang tema seputar Idul Fitri. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama. Ya, di tengah-tengah saya di sini sudah hadir Bapak Dr. Kiai Haji Syani. Apa kabar, Kiai? Alhamdulillah. Kemudian Ananda Muhammad Adib. Gimana, sehat Muhammad Adib? Alhamdulillah. Kita ketemu lagi nih malam ini nih. Kita ingin berbincang kembali tentang tema apa-apa yang sudah kita kerjakan di Idul Fitri ini, rekan-rekan sahabat muslim. Sebagaimana kita sudah ketahui bersama bahwa setiap Idul Fitri tiba, kita sebagai sesama umat muslim, satu pasti yang akan kita lakukan adalah kita berkunjung kepada sanak saudara kita, kerabat kita, untuk meminta maaf, berkunjung untuk silaturahim, dan saling memberi hadiah kepada tetangga, saudara, kerabat kita dengan cara membawa hantaran atau makanan dan sebagainya yang sudah kita lakukan budaya kita selama ini. Nah, untuk itu saya ingin memperjelas kembali bahwa apakah budaya-budaya yang sudah kita lakukan selama ini ada dasar hukum dari agama kita atau tidak. Nah, untuk itu mari kita dengarkan kupasan materi kita pada hari ini untuk membahas sejauh mana landasan atau dasar hukum dari budaya positif yang sudah kita lakukan di tengah masyarakat kita berkaitan dengan pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri. Pertama saya akan bertanya dulu kepada Gus Adib. Apa yang sudah disampaikan tadi, Gus Adib, apakah betul yang tadi sudah dilakukan oleh masyarakat kita pada kali ini dalam situasi Idul Fitri ya, saling berkunjung, kadang memberi hadiah, membawa makanan, itu ada dasar hukumnya tidak dalam agama kita? Mohon pencerahannya nih, penjelasannya. Silakan. Terima kasih atas waktunya ya. Jadi singkat saja, sebenarnya budaya-budaya yang memang sudah kita jalankan dari dulu, mungkin yang harus kita lestarikan juga sampai ke depannya. Mulai dari kita saling berkunjung ke sanak famili kita, kemudian kita memberikan hadiah kepada saudara-saudara kita dan saling bermaafan, itu jelas ada dasar hukum. Ada dasar hukumnya. Ada. Ya? Dari Al-Quran atau hadis itu? Dasar hukumnya dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah bersabda, sil man qata'aka wa'ti man haramaka wa'fu man zolamaka. Ini adalah 3 hal yang selama ini sudah kita praktekkan, dan 3 hal ini sangat-sangat relevan untuk kita jalankan di suasana Idul Fitri ini. Dari hadis itu Dari hadis jelas itu ya? jelas. Jadi kata Rasulullah, sil man qata'aka, kita diperintahkan untuk menyambung tali silaturahim. Sambunglah tali silaturahim. Itu yang pertama. Makanya Rasulullah SAW juga pernah bersabda, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa ayyusa'alahu fi adarihi falyasil rahim. Jadi kalau semisalnya kita ingin untuk dipanjangkan umurnya dan diberikan keberkahan di dalam hidup dan kehidupannya, maka amalan yang paling pas untuk kita jalankan apa? Adalah perbanyak silaturahim. Itu yang pertama. Kita akan panjang tuh ya, Umur kita akan panjang dan berkah. Amin. Makanya tradisi yang pertama ini saling berkunjung ke sanak saudara itu adalah kegiatan yang sangat-sangat positif yang harus selalu dilestarikan, yang harus selalu dilanjutkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, wa'ti man haramaka, berikanlah hadiah kepada orang-orang walaupun orang tersebut tidak pernah memberikan kepada kamu. Dari redaksi hadis ini kita mendapatkan suatu pencerahan
bahwasanya Rasulullah sangat mengedepankan yang namanya saling berbagi, bahkan kepada orang yang tidak pernah berbagi kepada kita. Jadi jangan menunggu ya. Jangan menunggu. Menunggu dibagi dulu baru kita Nah, membagi itu. gitu ya. Bukan saling balas membalas ya di Iya, sini ya. bukan. Iya. Bukan saling membalas. Kita harus memulai, karena dalam redaksi hadis yang lain ada hadis bunyinya seperti ini: laisal wasil bil mukafi, walakin al wasil man qata'a rahimahu fawasalaha. Apa tuh artinya, Gus? Yang dimaksud adalah bukanlah orang yang sempurna silaturahimnya ketika dia sama-sama silaturahim. Maksudnya menunggu saudaranya datang, kemudian kita balas datang. Oh, gitu. Kalau dia nggak datang, Kalau dia nggak datang, kita nggak datang. Itu nggak Boleh dinamakan tuh. silaturahim yang sempurna. Oh, begitu. Tapi yang dinamakan silaturahim yang sempurna apa? Walakinnal wasil man qata'a rahimahu fawasalaha. Yang dinamakan dengan silaturahim atau orang yang menyambung tali silaturahim itu adalah orang yang ketika persaudaraannya itu atau orang lain tidak datang kepadanya, tapi dia mau datang. Justru dia datang Tapi dia mau datang kepada dengan orang. ikhlas hati ya untuk ya. Sama dengan memberikan hadiah. Memberikan hadiah juga nggak perlu menunggu orang tersebut memberikan hadiah. Kita harus duluan lah. Insya Allah ya. Itu yang pertama. Itu yang selanjutnya. Kemudian selaras juga yang namanya memberikan hadiah itu kan pasti akan membuat orang yang kita berikan akan senang, Gembira gembira. dapat sesuatu ya, tiba-tiba surprise. Nah, yang harus kita ketahui bahwasanya amalan sunnah yang pahalanya paling besar itu adalah idkhalus surur. Kalau surur sedekah. Idkhalus surur sedekah. Idkhalus surur itu artinya apa? Kita memberikan suatu kebahagiaan kepada orang lain. Memberikan kebahagiaan kepada orang lain itu hukumnya sunnah. Dan itu adalah ibadah sunnah yang paling besar pahalanya. Dia tersenyum gembira menerima ya apa yang diberikan, Masya Allah. Makanya kita selain mendapatkan ganjaran silaturahim, kita mendapatkan ganjaran idkhalus surur. Amin, Insya Allah. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, kata Rasulullah SAW, wa'fu man zolamaka. Kita diperintahkan untuk saling memaafkan. Maafkanlah kepada orang-orang yang pernah berbuat zolim kepada kita. Itu insya Allah ketiga amalan ini sudah kita jalankan selama ini, dan kedepannya harus terus dilestarikan. Jadi tradisi yang sudah positif ya, yang bagus Sangat sekali. positif. Sangat bagus positif. sekali dan jangan sampai hilang. Jangan gitu. sampai hilang. Terima kasih Gus Adit. Masya Juga Allah. buat kalangan-kalangan milenial, anak-anak muda Mhm. sekarang itu, walaupun ada HP, tapi bisalah kita teman-teman itu untuk bersilaturahim kita kemas dengan kemasan yang lebih modern, dengan kemasan yang memang bisa diterima di kalangan kita. Caranya gimana? Mungkin kita ngopi, kita ke kafe, kita ngapain, itu udah mendapatkan ganjaran silaturahim. Bagaimana cara mengemasnya aja ya? Tinggal cara mengemasnya. Bisa kumpul dengan rekan sahabat Iya. untuk menjalin silaturahim supaya tidak terputus. Baik Gus, terima kasih, Masya Allah. Ini ilmu buat kita bersama nih para pemirsa ya. Apa yang sudah disampaikan oleh Gus Adi. Nah, apa yang sudah disampaikan oleh Gus Adi barangkali bisa dipertegas lagi nih oleh Kiai nih, supaya lebih mantap lagi nih. Apakah ada dasar hukum tambahan lagi nih selain apa yang sudah disampaikan oleh Gus Adi? Baik, sebenarnya dasar hukumnya udah kuat banget tadi. Sudah banyak ya Hadisnya disampaikan. sudah begitu sempurna, dan masih banyak lagi hadis-hadis dan ayat-ayat Al-Quran. Yang jelas, tiga yang sudah dikerjakan oleh kita ya, sebagai satu tradisi di Hari Raya Idul Fitri itu tidak ada yang bertentangan dengan syariah ya. Makanya ini penting sekali. Bahkan ada satu hadis riwayat Imam Abdiyah, dibilang begini, min muslimaini yaltaqiyani fayatosopahani illa ghufira qabla ayyatafarraqa. Tidak ada dari dua orang Islam dia bertemu kemudian dia berjabatan tangan di musafahah ya, itu kata Rasul sebelum ditinggalkan tempat tersebut udah diampuni dosa-dosanya. Masya Allah. Sebegitu mudahnya ya. Iya. Berjabat tangan saja sudah
menghilangkan dosa-dosa. Nah begitu. Kemudian juga kita memberikan maaf. Ini maaf ini termasuk salah satu sifat yang dimiliki oleh Allah. Ya, itu salah satu sifat yang dimiliki Allah. Jadi kalau seandainya manusia punya sifat pemberi maaf, ini Allah ya suka dan Allah cintai. Allah saja yang punya segalanya, seperti dalam Al-Quran dijelaskan, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, semua yang ada di langit dan di bumi itu milik Allah Subhanahu wa taala. Tetap Allah mau ngasih maaf kepada hamba-hambanya. Ya kalau dia punya dosa dan dia mau bertobat. Nah, apalagi kita. Ya, jadi sebelum orang itu meminta maaf, sebenarnya kita udah ayo memberikan maaf. Dan ini ciri orang yang bertakwa yang kalau jelaskan al-afina anin nas, yaitu orang-orang yang bertakwa di antara cirinya suka memberikan maaf kepada orang lain. Ya, mudah-mudahan nih tradisi seperti ini terus kita laksanakan, ya, sehingga mudah-mudahan keberkahan selalu diberikan kepada kita semuanya. Allah saja maha pemaaf ya Kiai. Iya. Apalagi kita sebagai manusia, para pemirsa, barangkali kita hendaklah menjadi orang-orang yang pemaaf. Mungkin ada tambahan lagi? Sudah cukup? Cukup ya. Nah demikian para sahabat muslim semuanya, barangkali 3 hal yang sudah dikupas tadi oleh Kiai kita, Kiai Fasyani dan Ananda Muhammad Adib. Ini adalah satu hal yang harus kita terus ingat, bahwa Idul Fitri adalah momen untuk saling memaafkan. Idul Fitri adalah momen untuk saling berbagi, dan Idul Fitri saling memberi hadiah ya kepada orang lain, dan Idul Fitri adalah momen saling bersilaturahim. Dari 3 hal ini sebagai kunci bahwa apa yang sudah kita lakukan selama ini, budaya-budaya positif di masyarakat kita, ayo kita terus lestarikan, ayo kita terus malah tingkatkan, jangan sampai pupus atau hilang. Karena dari leluhur kita sudah mengajarkan ini, ternyata dasar hukum yang sudah dipaparkan tadi sangat kuat sekali, dan mudah-mudahan ini menjadi bekal buat kita menjadi hamba-hamba Allah yang menjadi pemaaf, menjadi hamba Allah yang saling terus menyambung tali silaturahim, agar umur kita tadi dikatakan oleh Gus Adib panjang dan berkah. Dan pada kesempatan malam hari ini, apa yang sudah kita gali bersama ini jadikanlah sebagai acuan bagi kita untuk menjadi manusia-manusia yang afu atau pemaaf gitu ya. Iya. Demikian sahabat muslim semuanya, mudah-mudahan obrolan kami bermanfaat dan mudah-mudahan bisa kita terapkan dalam hidup dan kehidupan kita, mumpung masih dalam suasana Syawal dan Idul Fitri ini belum selesai. Insya Allah ayo kita terus jalin tali silaturahim di antara kita. Dari saya Ibu Hajar Kanamawati, mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak Kiai. Baik. Terima kasih Muhammad Adib. Terima kasih.